Kami orang Kristen di Indonesia nggak pernah menyembah Allahnya umat Islam. Sebab Allahnya umat Islam itu jauh berbeda dengan Allahnya kami. Jauh berbeda dengan Tuhannya kami. Allahnya umat Islam itu nggak menjadi manusia. Allahnya kami jadi manusia. Terus kenapa kau sama-samakan di situ? Apa yang menjadi dasar Anda untuk menyamakannya? Cuma karena gara-gara nama Allah. Emangnya Udin di Manado sama dengan Udin di Makassar? Hah? Emangnya namanya Udin di Aceh sama dengan Udin yang ada di Papua? Kan nggak sama, Nathan. Kata Allah dalam KBBI ya, yang harus diperhatikan pertama adalah LAI menerjemahkan Bible LAI ini berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan berdasarkan KBBI edisi terbaru. Ya, di mana dalam KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Allah. Ya, mau diserap dari manapun, mau diserap dari bahasa Arab yang mana? Ya kan? Tentu dari kata Allah itu. Nah, ketika kamu bilang, oh itu penyebutannya beda, ya kan? Itu Allah, bukan Allah, beda. Brother, itu namanya transliterasi. Ya, perubahan bentuk huruf dan dialek. Contoh, ya, ada dialek-dialek tertentu di Jawa yang menyebut Allah itu dengan Allah, ya, tanpa huruf L-nya, karena itu dialek. Begitu juga dengan nama Yesus, brother. Dalam bahasa Arab, nama Yesus itu Yeshua. Ya, dalam bahasa dalam bahasa Ibrani itu Yeshua. Apakah ini jadi berbeda hanya karena penyebutannya berbeda? Enggak. Ini sama, tapi berbicara mengenai transliterasi. Sama seperti kata Allah ini. Ya, nah kalau kamu bilang bahwa kata Allah ini diserap karena kekurangan kosakata, itu kau ngawur sejarahnya. Karena asal kau tahu sejarah penerjemahan Bible ya di tahun 1600-an sampai dengan 1900-an ya, itu yang membantu penerjemahan Bible adalah seorang Muslim yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi atau biasa disebut sebagai Munshi Abdullah, yang adalah seorang sastrawan bahasa Melayu, seorang Muslim, ya. Insen Chanel O2. Siapakah nama Tuhannya orang Kristen? Kenapa harus memakai nama Allah? Kan, nama Allah itu sudah jelas adalah nama Tuhannya orang Islam. Bagaimana keseruan debat dialog dua Kristen ini? Viro dan Nantan ini langsung kita lanjutkan. Let's go! Bukan Allahnya umat Islam, bukan kok. Kan begitu. Memang, jujur teman-teman ya, makna kata Allah itu teman-teman, sumber kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Itu nggak salah teman-teman ya, nggak salah. Cuman begini Nathan, ketika kita bahas tentang kata Allah, kan dalam bahasa Arab itu Allah. Jangan anggap remeh loh. Ketika ada teman-teman Kristen itu merasa bahwa Allahnya umat Islam itu, Allahnya umat Islam itu bukanlah Allah yang ada dalam Alkitab, bukan Allah, bukan Allahnya umat Islam. Karena jelas dari penyebutannya aja udah berbeda kok Nathan. Kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, iya kan? Tulisannya udah jelas loh. Hurufnya udah jelas, A-L-L-A-H. Dibacanya Allah, bukan Allah. Seharusnya menurut saya teman-teman ya, kalau memang kata Allah dalam bahasa Arab diserap dalam bahasa Arab itu harusnya bukan tulisan A-L-L-A, bukan. Harusnya A-L-L-O-H mungkin seperti itu. Makanya dibaca Allah, bukan Allah. Kami bacanya Allah, bukan Allah. Habis waktu kau. Nathan lagi. Udah selesai ya ngocehnya ya, karena nggak ada dasar kan, cuma menurut pribadi jadi tutup ya, dulu mic-nya. Ya. Dengerin tuh Nathan tuh. Ya. Kalau cuma modal menurut pribadi, anak kecil baru lahir juga bisa. Ya, masalahnya begini, ya. Kata Allah dalam KBBI ya, yang harus diperhatikan pertama adalah LAI menerjemahkan Bible LAI ini berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan berdasarkan KBBI edisi terbaru. Ya, di mana dalam KBBI Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Allah. Ya, mau diserap dari manapun, mau diserap dari bahasa Arab yang mana? Ya kan? Tentu dari kata Allah itu. Nah, ketika kamu bilang, oh itu penyebutannya beda, ya kan? Itu Allah, bukan Allah, beda. Brother, itu namanya transliterasi.
ya perubahan bentuk huruf dan dialek. Contoh, ya ada dialek-dialek tertentu di Jawa yang menyebut Allah itu dengan Allah, ya tanpa huruf L-nya, karena itu dialek. Begitu juga dengan nama Yesus, brother. Dalam bahasa Arab, nama Yesus itu Yeshua. Ya, dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa Ibrani itu Yeshua. Apakah ini jadi berbeda hanya karena penyebutannya berbeda? Enggak, ini sama, tapi berbicara mengenai transliterasi, sama seperti kata Allah ini, kata Allah ini. Ya, nah kalau kamu bilang bahwa kata Allah ini diserap karena kekurangan kosakata, itu kau ngawur sejarahnya. Karena asal kau tahu sejarah penerjemahan Bible, ya di tahun 1600-an sampai dengan 1900-an, ya itu yang membantu penerjemahan Bible adalah seorang Muslim yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, atau biasa disebut sebagai Munshi Abdullah, yang adalah seorang sastrawan bahasa Melayu, seorang Muslim, ya. Dia seorang Muslim, di mana dia yang membantu penerjemahan pada waktu itu dengan menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya penerjemahan pada waktu itu masih menggunakan nama Isa al-Masih, Ibrahim, Yahya, Ka'bah, Masjid, Insya Allah, Takbir, dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran yang masuk di dalam Alkitab. Contoh, di dalam kitab Shelber, ya, di dalam kitab Shelber tahun 1912, ya, yang dimana cetakannya ada dua, tahun 2010, cetakan keduanya adalah tahun 2010. Dalam Yakobus 4 ayat 15, ya, di sana dikatakan harusnya kamu mengucap insya Allah. Ya, nah jadi kalau kamu mau berbicara bersama saya di sini, minimal kamu punya dasar. Ya, ketika kamu katakan bahwa itu hanya karena kekurangan kosakata, belajar sejarah penerjemahan Bible dulu, gitu ya. Gitu loh. Tan, sorry Tan. Kalaunya ada datanya bisa ditunjukkan di layar kan nanti ya Tan. Oh ya, ada. Tapi nanti karena sama iya. Sama juga Piro nih. Kalau ada data tolong tunjukkan ke layar. Silakan. Iya. Silakan. Siro. Oke, Nathan. Gini Nathannya, Tan. Sekarang kita warga negara apa sebenarnya? Ya kan? Kita warga negara Indonesia loh. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Arab, bukan. Kita warga negara Indonesia. Jadi jelas. Sekarang coba anak TK aja disuruh baca ALLAH. Ini anak TK kalau dia udah bisa baca ya, dia nggak akan mungkin baca Allah. Nggak mungkin dia akan baca Allah. Pasti dibacanya Allah. Makanya aku bilang sama kamu, Tan. Allah yang kami sembah, Allah yang ada dalam Alkitab kami, bukanlah Allah seperti yang kau tuduhkan itu. Bukanlah Allah yang seperti yang kau tuduhkan bahwa kami menyembah Allah aja teman-teman umat Islam. Bukan. Kenapa sih ini orang ini? Sekarang saya tanya sama kamu, nama Tuhanmu siapa? Selesaiin aja dulu narasimu baru. Ya kan? Ya bentar, iya makanya jangan dipotong. Biar nanti kamu jawab sebentar. Nama Tuhanmu siapa? Saya tanya sama kamu. Iya kan? Kalau kamu memang benar-benar Kristen, aku heran sih sama kamu sebenarnya ini. Malam ini kenapa kamu berubah banget sih? Ya kan? Padahal aku ngefans loh sama kamu sebenarnya. Tapi kenapa malam ini kamu jadi begini? Nggak tahu aku. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Dia kan cuma mau bahas tentang makna kata Allah teman-teman ya. Jadi Nathan, aku kasih tahu sama kamu Tan ya. Sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman juga yang nonton ya. Apapun yang dinarasikan oleh Nathan, data apapun yang dikasih sama Nathan, intinya apa teman-teman ya? Kami orang Kristen di Indonesia nggak pernah menyembah Allahnya umat Islam. Sebab Allahnya umat Islam itu jauh berbeda dengan Allahnya kami. Jauh berbeda dengan Tuhannya kami. Allahnya umat Islam itu nggak menjadi manusia. Allahnya kami jadi manusia. Terus kenapa kau sama-samakan di situ? Apa yang menjadi dasar Anda untuk menyamakannya? Cuma karena gara-gara nama Allah. Emangnya Udin di Manado sama dengan Udin di Makassar? Hah? Emangnya namanya Udin di Aceh sama dengan Udin yang ada di Papua? Kan nggak sama, Nathan. Kenapa cuma karena gara-gara nama Allah itu, terus kamu menuduh kami orang Kristen menyembah Tuhannya umat Islam? Apa dasarnya kamu menuduh kami? Dasarnya apa di situ? Sementara yang kami sembah itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, bukan Allah yang bukan Allah yang tidak menjadi manusia. Itu yang diimani oleh teman-teman Islam. Allah yang tidak menjadi manusia.
Tetapi yang kami sembah itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dari itu aja udah berbeda, Nathan. Apa sih Nathan ini maunya? Makanya aku bilang dari awal, aku bilang kamu punya hak untuk mengganti itu nama Allah. Ya silakan. Tapi kenapa sampai hari ini enggak? Ini perdiskusian makna kata Allah ini udah lama, Tan. Udah lama. Tapi kenapa sampai hari ini enggak bisa berubah nama itu? Nah, Bisa habis berubah. waktumu. Ya, cuma habis sia-sia karena curhat doang ya teman-teman ya. Ntar, Curhat. Ya, kamu tunjuk- Iya, ya, iya, kamu curhat tunjukin doang. dulu, kamu tunjukin dulu. Curhat doang. Nama Tuhanmu itu siapa? Itu aja kok curhat. Iya, Pula iya. kamu. ya sabar ya, sabar. Saya begini, saya akan jawab ya. Kalau kamu tanya siapa nama Tuhan saya jelas dalam Yesaya 42 ayatnya yang ke-8. Ya, di sana dikatakan ani yudhi fa fihu syemi, akulah yudhi fa fi, itulah namaku. Itu jelas ya. Nah, Mana tapi datanya? yang harus kamu sabar dulu ya. Waktu Sebelum siapa ke sih? situ, saya Iya. ya sabar dulu ya. Waktu Nathan Nanti diam saya dulu juga akan kau. saya open cap, saya balik dulu kamera saya tuh, tapi bentar, saya balik dulu kamera saya supaya saya bisa tunjukin data ya. Bentar ya teman-temannya, saya balik dulu kamera saya. Nih, kalau kamu bilang bahwa kata Allah itu beda punyanya Islam, ya, maka bagaimana kamu menjelaskan ayat ini misalnya? Tadi kan saya membawa dari dasar kitab Shelber misalnya ya. Kira-kira Pak Ustadz, ini kelihatan nggak ya? Kira-kira kelihatan nggak ya? Bentar. Kelihatan nggak Pak Ustadz? Jauh Kelihatan? Tan. Nggak kelihatan. Susah dilihat. Jauh ya. Oh, nggak kelihatan. Bentar ya. Kamu pakai webcam ya? Kalau saya bawa data ya teman-teman. Apa? Kalau begini Pakai bagaimana webcam Pak Ustadz? Bisa kelihatan? Bisa. Oh, enggak. Saya nggak pakai webcam. Bisa. Nah, bisa kelihatan ya. Ini Yakobus 4 ayat 15, teman-teman. Dalam terjemahan Shelber, di sini dikatakan, ya, harusnya kamu berkata insya Allah. Nah, ajaran mana yang sering berkata insya Allah, Bang? Ya kan? Ajaran mana yang sering berkata Oke. insya Allah? Ini yang pertama, ya. Lalu, ya, kamu tanya mengenai nama Tuhan saya, toh? Saya jawab juga nih. Ntar, saya tunjukin ayat lagi ya. Kamu tanya mengenai nama, saya jawab langsung dengan ya dalam Yesaya 42 ayat 8 ya. Ntar ya, saya buka ya. Kamu kan cuma modal curhat doang kan dari tadi ya kan, nggak tahu apa yang diomongin ya kan. Tapi kalau saya langsung jawab dengan data aja ya. Yesaya 42, ntar ayatnya Hebat yang kali ke kau Tan. 8 ya. Ntar ya, saya buka dari terjemahan yang saya gunakan ya. Nih, Belum nampak. Yesaya 4. Sabar. Lagi dibuka. Nih, perhatikan ya. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-8, di sini dikatakan akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak memberikan Oke. kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku Baik, Tan. kepada patung pahatan. Pak, waktumu habis Tan. Oh, ya udah. Yang penting saya udah tunjukin data. Nah, Itu saya data udah jawab apa? pertanyaan kamu ya. Dah. Itu terjemahan apa yang kau bawa, Tan? Astagfirullahaladzim. Loh, saya membawa Gantian, data. Tan. Kamu kan cuma modal curhat. Tan. Gimana sih? Tan. Oke, sekarang modal kamu- curhat. Bentar, ku atur. Oke, Bentar. Giliran Piro nih. Tan. Ya, Kamu silakan. buktikan, Bantah oke. dengan data ya. Oke, Tan, kamu buktikan aja, Tan, sebenarnya, Tan. Kalau kamu nggak mau menggunakan kamu nggak mau menggunakan ya terjemahan LAI, kamu buktikan dong seharusnya dengan menggunakan teks original. Setidaknya Ibraninya kamu kasih sama saya. Supaya bisa membuktikan bahwa memang benar-benar itu ada nama Yahweh di situ. Gitu loh. Itu yang harus, bukan terjemahan, itu terjemahan dari siapa, Tan? Siapa yang bikin itu, Tan? Hah? Coba kamu buktikan sama saya. Pertanyaan saya simpel kok. Kamu buktikan sama saya. Kalau kamu nggak menggunakan terjemahan LAI, monggo silakan. Tapi kamu buktikan sama saya dalam teks original dalam bahasa Ibrani, kamu tunjukin sama saya bahwa itu benar-benar nama Yahweh.
Nanti kalau aku tunjukin kamu di dalam kitab Keluaran gimana? Bahwa Allah itu nggak punya nama. Namanya aku adalah aku. Gimana kamu? Coba kamu tunjukin dalam bahasa original teksnya Ibrani. Kamu tunjukin ada kata Yahweh. Itulah nama Allah, itu nama Bapa, nama Elohim. Bisakah kamu buktikan? Jangan pakai terjemahan dari mana pula itu, Tan. Itu terjemahan abal-abal itu. Nah, kenapa dia? Kemana dia? Kemana dia? Gak Kemana tahu. dia? Dia bilang terjemahan yang saya gunakan adalah terjemahan abal-abal, teman-teman ya. Terjemahan yang saya gunakan itu adalah terjemahan yang sudah diakui oleh negara, yaitu Indonesian Modern Bible, yang diterbitkan oleh Lembaga Yakin, Yayasan Anugerah Kebenaran Indonesia, dari Gereja YHS. Ya, kau cari Gereja YHS di Indonesia adalah salah satu gereja terbesar. Ya, salah satu gereja terbesar di Indonesia adalah YHS, dan mereka menerbitkan Bible Indonesian Indonesian Modern Bible. Ya, itu yang saya gunakan dan itu sudah di legalitas, sudah dilegitimasi, gitu loh. Ya, teman-teman ya. Nah, sementara dia nggak bisa bantah data yang saya bawa mengenai kata insya Allah tadi. Gitu loh. Jelas tadi saya tunjukin teman-teman ya, dalam Yakobus 4 ayat 15 dalam terjemahan Shelber itu menggunakan kata insya Allah. Itu baru satu, belum lagi kalau saya tunjukin la ilaha illallah dalam Bible, ya kan, lebih parah lagi kalau saya tunjukin la ilaha illallah dalam Bible. Tuh, Tan, kemana aku dia sapa tadi? dulu nih. Nathan juga namanya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Cuman saya nggak pernah open cam loh dari dulu. Ini sekarang kok jadi berbeda ini. Maksudnya salahnya Nathan di mana itu tadi? Apa udah nggak Kristen? Oh, saya Ya. Kristen, Pak. Iya, dia Kristen. Gak usah banyak bicara lah kalau nggak open cam. Harus open cam masalahnya. Ya, mau nggak Gak usah mau banyak nggak bicara mau. kalau nggak open cam. Dan gak usah sok-sokan mengkritisi saya ketika Anda tidak berani untuk menunjukkan identitas Anda. Ya kan? Gitu. Halo, selamat malam. Malam, Pak Ustadz. Malam. Malam, Bang. Dari Kristen atau Katolik? Ya, saya Kristen, Pak. Oh, Teman saya, Pak Ustadz. Teman saya, sesama. Oh, Saya Sama-sama. Biarin dia Ya, di sini ya, boleh ya. nggak, Pak Ustadz? Supaya dia bisa tunjukin data juga karena dia lebih banyak buku. tadi saya mau minta Oh, gitu. kalau bisa di si Viro dinaikkan lagi sih. Kalau bisa sih. nggak ada minta naik dia. Gitu Yang ya. lain aja nggak apa-apa. Boleh nggak, Pak Ustadz, si Pak Tom di sini boleh ya? Supaya dia juga bisa tunjukin data. Kalau saya agak susah untuk buka-buka, Oke, tapi oke, saya oke, bisa kita bantu buka narasi ya. juga di sini. Oke. Di Viro ya. Oke, Viro. Bentar teman-teman ya, izin Bang Tom izin ya. Kenapa tadi saya teman-teman? Bentar. Ya? Tadi kenapa kau keluar? Nggak tahu Pak Ustadz. Kan yang punya roomnya Pak Ustadz ini. Ya makanya nanti ku atur yang ngomong siapa per 3 menit ya kayak gitu ya kayak tadi biar teratur gitu. Ini giliran kamu nih. Silahkan dilanjut yang tadi mau. Oke, boleh, nggak apa-apa teman-teman. Tadi aku sempat Ayo udah. ambil, ya oke, sedikit lagi teman-teman ya. Tadi aku sempat dengar omongan Nathan tadi. Nathan menggunakan terjemahan gereja apa tadi Nathan? Gereja apa tadi Nathan? Dibilangnya? IHS. YHS ya teman-teman ya. Oke, sekarang standar yang digunakan oleh Bang Nathan menggunakan standar terjemahan YHS. Oke, itu dipakai Nathan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Nathan aku menggunakan standar terjemahan LAI? Kenapa kamu bantah dengan hal itu? Kenapa? Ada masalah apa sih sebenarnya kamu ini Nathan? Kamu pun, makanya aku bilang sama kamu Nathan, buktikan sama saya secara original Cuma teks curhat dalam bahasa doang dari tadi bisanya. bentar dulu. Tunjukin sama saya dalam teks original Biarin dalam aja, bahasa Tan. Ibrani bahwa nama Allah itu, nama Bapa itu, nama Tuhan itu, Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Yahudi itu Yahweh. Yahweh. Coba tunjukin sama saya. Saya Di sana ada tuh. saya tunjukin ya, Viro ya. Bentar bang. Nanti Abang bantu tunjukin datanya. Bang Tom nanti kalau Abang Bentar. ini bicara sesuai gilirannya gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Nanti di waktu di timer. Silahkan. Iya. Jadi teman-teman ya, tolong buktikan nggak itu.
dalam original teks dalam bahasa Ibrani. Jangan pakai terjemahan Nathan. Nathan itu Anda bukan membuktikan di situ. Karena terjemahan yang Anda gunakan sama aja terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sama LAI aja sama standarnya sama. LAI juga sama. Sama standarnya ketika kita bahas tentang terjemahan, aku menggunakan LAI sama dong. Anda juga menggunakan terjemahan gereja Anda. Kan apa masalahnya di situ? Aku minta sama kamu Nathan, buktikan terjemahan dalam original teksnya dalam bahasa Ibrani bahwa memang nama Allah, nama Bapa itu, nama Tuhannya orang Israel itu memang YHWH dalam teks originalnya. Silakan kalau Anda bisa buktikan Nathan. Monggo silakan Nathan. Jadi jangan bawa terjemahan pula. Gimana kamu nuduh saya bawa terjemahan, kamu pakai terjemahan pula. Gimana sih cerita? Hilang lagi dia keputus Jangan lagi. diulang-ulang. Jawablah. Hilang terus dia. Salah satu di Ya antara di antara kalian Ya. berdua. Bang Tom atau Pak Tom aja dulu. Karena Pak Tom mau bicara soalnya. Udah. Pak Tom, silakan Pak Tom. Oke. Baik, teman-teman ya. Saya dengan Tom and Jerry ya. Saya pertama akan membawakan dari teks Ibraninya dulu ya. Ini adalah teks Ibraninya, Alkitab Interlinear. Diterjemahkan dari teks Ibrani menggunakan teks Masoretik Lelinda Codex 1009 Masehi. Oke. Nah, ini kita lihat dari Keluaran 3 ayat 15 ya. Keluaran 3 Dari ayat 15. kejadian aja dulu Pak Tom. Kenapa? Dari kejadian. Nggak apa, langsung aja deh. Oh ya udah lanjut. Di sini saya kasih lihat ya teman-teman ya. Dikatakan Vayomer or Elohim El Moshe Ko Tomar El Bnei Israel. Di sini YHWH Yod He Waw He atau Yahweh Elohe Afotekef Elohe Abraham Elohe Ishak Elohe Yesak Elohe Yakob Selahani Alehem Shemi, itulah namaku. Jadi di sini dari teks Ibrani di sini ada nama Yod He Waw He. Oke, teks Ibrani ya. Nah, saya kasih lihat Viro. Kalau kau masih di bawah Viro ya, saya akan kasih lihat dari terjemah LAI ya. Ini adalah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan buka dari Keluaran 3 ayat 15. Di sini saya baca dari 14 dulu ya. Firman A kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Firo, kau masih di bawah, kau dengarkan baik-baik ya. Di sini Tuhan belum menyatakan namanya. Di sini dia menyatakan eksistensi dirinya. Dan terjemahan dari aku adalah aku ini adalah salah. LAI sudah mengakui terjemahan ini tidak tepat. Oke, yang tepat adalah aku ada yang aku ada, atau aku akan ada yang aku akan ada. Nah, kita lanjut ke ayat 15-nya. Selanjutnya, berfirmanlah A kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan huruf besar semua, A nenek moyangmu, A Abraham, A Ishak, dan A Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Itu Viro ya. Kau perhatikan Viro, Tuhan huruf besar semua di sini. Di kitab yang kau pegang, LAI memberitahu kepada kamu. Ya, kau harus sering-sering baca, jangan malas baca Viro ya. Tuhan huruf besar salinan dari nama A Israel, yaitu Yahweh. Oke? Bisa saya lanjut, Pak Ustadz? Lanjut. Lanjut. Lanjut, Oke. Jadi edukasi. dikatakan Tuhan huruf besar semua, salinan dari nama A Israel, yaitu Yahweh. Oke? Nah, saya kasih lihat dari terjemahan LAI ya teman-teman ya. Saya akan membawakan dari terjemahan LAI. Ini bahasa Jawa, kitab suci bahasa Jawa. Oke? Saya akan bukakan dari Pengentasan 3 ayat yang ke-15. Dikatakan, Dahue Gusti A marang sang Musa mane tutur marang wong Israel mangkene, Pangeran Yehuwa dene iya iku asmaningsun, itulah namaku. Oke, ini terjemahan dari LAI.
bahasa Jawa. Saya kasih lihat lagi terjemahan Bible LAI bahasa Batak. Oke, ini bahasa Batak saya kasih lihat. Di 2 Musa 3 ayat 15. Angkup ni didok debata tu si Musa. Songon on dohononmu tu halak Israel. Jehova debata ni ompumuna, debata ni si Abraham, debata ni si Ishak, dobot debata ni si Jakob, marsuru ahu Tuhamu. Ido guarhu, itulah namaku. Ya Wiro, jadi kamu banyak literasi, banyak terjemahan. Tuhan menyatakan namanya di ayat 15. Kau jangan berhenti di ayat 14. Gitu ya, Viro ya. Oke, ya itu aja. Sebentar Kak Viro nya nggak ada, saya nggak bisa lanjut sih, Pak Ustadz. Iya. Gak berani Iya, lagi, sebentar. gak bakalan berani lagi dia naik itu. Ya, oke. Tenang aja Pak, Tom. Masih banyak Kristen-Kristen di bawah yang ngantri. Oke, baik. Atau Pak Masih Ustadz banyak ya. Kristen-Kristen yang ngantri. Oh Pak Ustadz, nanti saya kasih satu ayat ya. Satu kasih ayat dari Kejadian, dari Yesaya 42 ayat 8 yang sering Nathan bawakan ya. Saya akan bawakan dari Yesaya 42 ayat 8. Moga-moga sih dia mendengarkan di bawah ya, biar dia pinter ya. Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Kembali lagi, Tuhan yang besar itu adalah Yahweh. Aku ini Tuhan, aku ini Yahweh, itulah namaku. Oke, kita lihat dari beberapa terjemahan ya teman-teman ya. Kita kembali lagi lihat, ini saya langsung deh. Ini adalah Kitab Suci Komunitas Kristiani edisi Pastoral Katolik. Ini penerbitnya, ini dicetak oleh Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, oleh LAI. Oke, nah saya kasih lihat ya, Wiro. Di Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, Aku ini Yahweh, itulah namaku. Jadi kalau kau tidak punya, kalau Tuhan nggak punya nama, repot. Kau bertabrakan dengan kitab suci yang ada, yang semua terjemahan LAI. Oke, nah itu sudah cukup. Ya. Pak Ustadz, lanjut. Oke. Baiklah, para sahabat Insan Channel, semoga dengan debat dialognya Kristen lawan Kristen ini untuk menjadi wawasan dan ilmu untuk kita semua. Baik yang Islam maupun Kristen, nama Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantungnya seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Salam akal sehat satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Channel 02.